Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Goden, sebelum kita berdiskusi, kita coba mendengarkan dulu bagaimana sebetulnya penegakan hukum bagi para pembakar lahan dan hutan atau penjahat hutan. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridosani. Dipanggil Pak Roy yang biasanya. Selamat pagi Pak Roy. Selamat pagi Bang Leonard, selamat pagi Bang Godensius. Pagi. Pak Roy, kita melihat bahwa apa yang Anda lakukan dan teman-teman di lapangan itu sesuatu langkah yang sangat maju. Tapi pertanyaannya adalah begini Pak, kenapa kemudian walaupun banyak individu, banyak perusahaan yang sudah ditangkap, sudah diproses dan juga sudah dihukum, tapi masih saja ada pembakar-pembakar atau penjahat-penjahat hutan ini. Bagaimana Pak Roy? Ya, tentu kami ingin menyampaikan bahwa kejahatan terkait dengan kebakaran lahan ini merupakan kejahatan yang serius dan luar biasa. Karena ini merupakan satu kejahatan yang berdampak langsung kepada kesehatan masyarakat, ekonomi, langsung merusak ekosistem kita, dan juga berwilayah dampak yang luas serta terus-menerus. Dan juga sering sekali juga mendapatkan komplain-komplain dari negara-negara tetangga. Jadi kita harus lawan kejahatan ini dengan sangat-sangat serius. Kami melihat bahwa penegakan hukum yang harus kita lakukan harus lebih tegas lagi dibandingkan yang sudah kami lakukan selama ini. Saat ini kita perlu memperluas cakupan penindakannya dengan melibatkan pihak bupati, wali kota untuk bersama-sama dengan pemerintah pusat untuk menggunakan instrumen ataupun kewenangan yang mereka miliki. Kemudian juga kami juga sedang terus bekerja sama dengan teman-teman kepolisian, kejaksaan, dan juga para ahli untuk mendorong penegakan hukum yang lebih keras terkait dengan batasan hukum pidananya. Jadi tidak cukup kita memenjarakan, tidak cukup memberikan denda, tapi juga kita harus merampas keuntungan yang kemungkinan didapatkan dari upaya-upaya pembakaran tanah lahan ini. Karena ini sangat erat kaitannya dengan upaya untuk pembukaan lahan dan juga soil conditioning yang lebih murah. Jadi ini harus kita lakukan atau kita lawan kejahatan para pembakar tanah lahan ini. Oke, ada beberapa kasus yang kita ketahui juga Pak Roy bahwa sudah dihukum, kalau tidak salah ada yang nilainya juga besar sekali, sampai 1 triliun atau sekian, tapi katanya itu proses eksekusinya masih relatif sedikit, baru sekian miliar yang sudah masuk ke negara. Ini kendalanya ada di mana Pak Roy? Ya, perlu kami sampaikan bahwa penegakan hukum secara intensif dilakukan oleh pemerintah ini kan baru beberapa tahunan ini, karena kita menggunakan instrumen administratif ya, termasuk pencabutan izin, gugatan perdata dan pidana. Karena penegakan hukum perdata yang kami sampaikan tadi ada ganti rugi, ya sekarang ini sudah 17 gugatan kita, 9 sudah inkrah dengan nilai ganti rugi dan biaya pemulihan itu sekitar 3,15 triliun. Ya. Mengapa ini mengalami beberapa tantangan bagi kita dalam eksekusinya? Karena kita memang belum punya pengalaman untuk itu. Ya, di mana gugatan ini kan dieksekusi oleh pengadilan negeri. Namun kami tidak menyerah. Kami terus berkoordinasi dengan pengadilan negeri yang harus mengeksekusi hasil gugatan ini yang sudah inkrah ini. Kami dorong mereka dan kami juga menyiapkan bantuan-bantuan kepada ketua-ketua pengadilan negeri untuk segera mempercepat proses-proses eksekusi ini. Termasuk disampaikan, kami menurunkan para direktur dan kami sendiri sering sekali turun menemui ketua pengadilan untuk segera mempercepat proses eksekusi ini. Kalau ada yang mengatakan Pak Roy bahwa jangan-jangan Pak Roy dan teman-teman ini takut karena yang dihadapi adalah korporasi besar, baik dari dalam Indonesia maupun dari luar negeri, itu bagaimana Pak Roy? Lah, kan perlu dilihat bahwa kami kan membawa mereka ke pengadilan. Kalau konteks konteks pidananya, itu kan ada para direktur yang sudah masuk penjara juga, dan mereka sudah jenda. Kemudian juga berkaitan dengan penerapan sanksi administratifnya, juga ada perusahaan-perusahaan yang sudah dicabut izinnya. Dan banyak kami berikan paksaan pemerintah, perintah-perintah perbaikan, ada juga pembekuan. Dan penegakan hukum pidana, gugatan perdata kan kami sudah lakukan. Artinya negara tidak boleh kalah dalam hal ini. Dan kami melakukan, ya terbukti ada 17 perusahaan yang terkait dengan kebakaran tanah lahan kami bawakan ke pengadilan. Di sini kami menunjukkan bahwa negara hadir ya untuk menegakkan hukum ini memang belum begitu efektif, khususnya berkaitan dengan proses eksekusi sehingga belum tercipta efek jerah. Kami terus bekerja untuk itu. Kalau semua pihak dalam hal ini ya kementerian, lembaga terkait, kami terus berkoordinasi dengan teman-teman kepolisian, kejaksaan,
kemudian dengan pemerintah daerah, dan kami juga terus mendorong ketua-ketua pengadilan untuk mengeksekusi, maka pasti akan didapatkan efek jera dari para pelaku kejahatan karhutla ini. Baik, semoga ini bisa membuat efek jera. Terima kasih dan terus bekerja bersemangat Pak Rasio Ridosani. Terima kasih Pak, selamat pagi. Bang Gaudens, efek jera, efek takut seperti yang tadi Bang Gaudens katakan itu muncul kalau ada hukuman berat. Kalau di beberapa kasus mungkin kita bicara soal hukuman mati misalnya atau pemiskinan. Tadi ada satu ide yang menarik dari Pak Dirjen bahwa ada perampasan keuntungan katanya. Tapi kan masalahnya itu ternyata eksekusinya tidak mudah. Jadi bagaimana dong? Sebetulnya sih minimal ada 3 langkah ya untuk mencapai kepada efek jera itu. Yang pertama sudah disebutkan oleh Pak Roy itu bagaimana kerjasama dengan bupati dan wali kota. Sebab yang memberi izin usaha itu adanya di tingkat bupati dan wali kota. Bukan sesuatu yang luar biasa. Misalnya fakta menunjukkan menjelang pilkada itu banyak sekali izin-izin perkebunan, izin lahan yang dikucurkan oleh kepala daerah karena kewenangannya ada di sana. Mestinya pengendaliannya juga ada di bupati dan wali kota. Itulah yang didorong oleh Kementerian KLHK ini supaya bupati dan wali kota itu jangan berdiam diri lah. Ketika Anda memberi izin, Anda juga harus mengawasi izin itu. Itu kenapa logikanya. Itu yang pertama. Yang kedua yang disebutkan Pak Roy tadi perampasan itu sebetulnya sudah diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pengolahan lingkungan. Di pasal 119 itu tegas sekali dikatakan selain menggunakan pasal-pasal pidana juga bisa dilakukan di sana sih disebutnya memperluas hukuman ya, Jadi memperluas hukuman dengan perampasan keuntungan dari hasil tindak pidana tersebut. Jadi perampasan itu bisa dan juga penyegelan lahan semuanya atau sebagian bahkan pada pemailitan di ampuh ya. Nah, atau dengan kata lain di dalam konsep Undang-Undang 32 2009 itu sudah ada yang disebut konsep pemiskinan. Kalau kita beberapa waktu lalu misalnya Leo masih ingat kita berbicara bagaimana memiskinkan koruptor walaupun undang-undangnya belum ada, tetapi di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup itu sudah ada itu. Malah sudah diatur ya? Untuk memiskinkan korporasi. Nah, kenapa harus dimiskinkan korporasi? Kalau dimiskinkan tentu rata-rata kan ini perusahaan terbuka ya, bisa saja sahamnya jatuh atau apa gitu. Itu kan hukuman yang berat itu ya. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yang mesti dilakukan memperluas basis hukum untuk menjerat mereka. Tidak cukup dengan undang-undang hidup, tidak cukup dengan undang-undang kehutanan, tidak cukup dengan undang-undang perkebunan, juga mestinya dengan undang-undang pencucian uang dan undang-undang anti korupsi tentunya. Nah, undang-undang pencucian uang ini kan banyak sekali ya, karena kita tahu bahwa pembakaran lahan itu sebagai sebuah kejahatan, makanya orang hasil-hasil kejahatan itu dicucikan di mana-mana gitu. Masalahnya begini Bang Gaudens, katanya ini kan ke pembakaran hutan ini adalah walaupun ada yang mengakui, ada yang tidak mengakui, cara paling mudah, paling relatif lebih murah untuk membuka lahan karena BNPB mengatakan umumnya yang terbakar itu tidak lama kemudian berubah menjadi kebun dan banyak jadi kebun sawit. Ini satu praktek yang sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun. Kemudian juga di Tenggarai ada perusahaan-perusahaan besar yang punya kekuatan ekonomi dan pengaruh politik yang besar. Lalu bagaimana ini bisa kemudian negara tidak kalah terhadap mereka? Kalau kita lihat fakta ya, dari 2012 sampai 2015 itu ada sejumlah perusahaan itu sudah dibawakan ke pengadilan dan dihukum itu sekitar 13 triliun ya. Walaupun sampai sekarang 13 triliun itu belum dibayarkan sepenuhnya. Dari yang kasus sekarang, kasus terbaru itu kan ada 9 kasus yang sudah inkrah ya, diputuskan itu sekitar 3 triliun. Tetapi yang baru berhasil disita atau
dibayarkan ke kas negara itu baru 78 miliar. Inilah pekerjaan yang tidak mudah ya, tadi dikatakan oleh Pak Roy juga. Karena apa? Karena kewenangan itu tidak ada di Kementerian Kehutanan, tidak ada di pemerintah, tetapi adanya di Ketua Pengadilan. Di dalam mengeksekusi putusan pengadilan yang terkait dengan perdata itu adanya di Ketua Pengadilan. Nah, yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dan itu juga berkali-kali dikatakan oleh Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya misalnya, bagaimana pemerintah bekerjasama dengan Ketua Pengadilan untuk segera melakukan eksekusi. Kasus terakhir misalnya di Nagan Aceh ya, Kementerian Lingkungan Hidup juga sudah mengirimkan tim ke sana bertemu dengan Ketua Pengadilan untuk mengeksekusi. Ada satu perusahaan yang sudah diputuskan pengadilan, perusahaan RA yang harus membayar 130 miliar dan mudah-mudahan minggu ini bisa dieksekusi. Gitu. Pertanyaannya begini Bang, Anda juga usulan seperti ini, bahwa untuk membuat efek jera lebih bagus lagi, sebut saja namanya. Bang Gaudens tadi barusan mengatakan RA. Ada yang mengusulkan bahwa sebut saja RA ini siapa, namanya siapa begitu, untuk membuat perusahaan atau individu ini malu, karena itu juga bagian dari efek jera. Tapi bagaimana itu bisa dilakukan, kita akan bahas setelah jeda, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Miss, Anda masih bersama kami. Bang Gaudens, kita coba dengarkan dulu pendapat masyarakat Bang. Seperti apa kita bisa sama-sama menghukum tuntas penjahat hutan. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta, ada Ibu Upi. Ibu Upi, selamat pagi Bu. Pagi Bang Donat dan Pak Gaudens. Pagi. Bagaimana Bu Upi pendapat Ibu? Kalau pendapat saya sih sekarang gemes ya. Banyak sekali kerusahan-kerusahan hutan yang seperti ini. Dan banyak sekali sudah diberikan undang-undang yang memadai. Nah, sekarang tinggal penegasan di hukum, karena berapa triliun bisa ketarik cuma 79 M gitu. Sementara kenapa sih kok nggak bisa tegas, mulai dari siapa kemarin yang memberi izin, mungkin masa lalu itu harus ditarik kembali, harus diadili gitu loh. Dia efeknya ini untuk semuanya ini sangat berat untuk anak cucu, apa nggak mikir dia. Sementara perusahaan-perusahaan itu yang asing dan sebagainya udah berganti jaket menurut saya. Nah, ini gimana caranya nih? Saya kalau melihat penanggulangannya segitu beratnya, bahkan jiwa yang sudah merenggut jiwa segitu banyaknya, belum lagi efek bayi-bayi, banyak sekali ini kejahatan luar biasa. Nah sekarang nih saya juga ikut kepingin, kalau memang diajak sama Pak Jokowi, ayo Pak Jokowi, saya juga mau Pak Jokowi, jangan milih orang-orang yang cuman hei Pak, ayo Pak, saya ini orang lapangan, ayo Bapak, banyak kok Pak yang mau Pak bantu Bapak gitu loh. Jadi saya lihat penegakan hukum ini perlu dibantu gitu, dengan dipilotkan perusahaannya atau bagaimana. Jadi ada wibawa negara, wibawa seorang presiden. Jadi ini sangat-sangat, Indonesia ini sangat-sangat diacak-acak sama orang-orang yang luar biasa, merusak semuanya gitu loh. Jadi saya menurut saya tuntaskan dengan berapa triliun menjadi hanya 79 M itu apa itu? Ya, baik, terima kasih Ibu Upik di Jakarta. Selamat pagi Bu. Bu Upik gemas Bang Gaudens. Kita ke pemirsa berikut, Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi. Yang pertama, saya menyempurnakan judul editorial menjadi hukum tegas dan kuras tuntas penjahat hutan. Kuras tuntas ya. Ya, bahwa kejahatan pembakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan di Kalimantan ini telah meluluh lantakkan lahan seluas ratusan ribu hektar. Dan ini telah mengorbankan nyawa, kemudian menyengsarakan manusia maupun kehidupan yang lainnya. Kerugian dan dampak buruk yang diakibatkan oleh kejahatan pembakaran hutan sangatlah besar. Dan ini tidak bisa ditebus dengan nilai uang sebesar berapapun. Oleh karenanya, kami dan rakyat pasti sangat mendukung apabila penjahat pembakaran hutan, baik perorangan maupun korporasi, yang merupakan penjahat kemanusiaan tersebut diberikan hukuman seberat-beratnya dan didenda sebanyak-banyaknya. Tadi disebutkan bahwa kepolisian telah menangani 196 kasus, kemudian menetapkan 325 tersangka, kemudian ada 11 diantaranya korporasi. Nah, dan KLH pun telah menyegel 64 perusahaan, di mana 20 diantaranya adalah perusahaan asing dari Singapura, Hong Kong, dan Malaysia.
Lah kemudian begini Mas, kami menyayangkan bahwa seharusnya denda yang diterima negara dari kejahatan hutan tersebut bernilai triliunan rupiah. Tetapi kenapa hanya puluhan miliar yang baru didapatkannya? Lah oleh karena itu Mas, ini Menko Polhukam ini harus benar-benar memonitor dan memberdayakan kaitannya dengan potensi-potensi baik itu daerah, provinsi, kabupaten, dan juga penegak hukumnya. Lah ada apa di situ kejahatan yang luar biasa kok sampai kaitannya dengan penyitaan atau kaitannya denda yang seharusnya sudah ditetapkan kok tidak bisa diambil alih oleh negara seperti yang diharapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah. Di belakang Pak Bambang ada Pak Elisa di Manokwari, Papua Barat. Pak Elisa, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi Pak Elisa, silakan Bung Pak. Gauden, selamat pagi. Iya, Pagi. kita ini punya sejarah kelam yang panjang menyangkut penyelamatan hutan. Kenapa saya bilang sejarah kelam? Sejak awal ketika zaman Presiden SBY atau sebelum-sebelumnya kita adalah disebut dengan Operasi Hutan Wahana Lestari dengan membabat itu orang-orang yang melaksanakan illegal logging. Efek positifnya di mana? Padahal kalau saya lihat, dan kebetulan saya ikut rapat evaluasi pelaksanaan itu di Jakarta. Saat itu saya selaku Ketua PWI Provinsi Papua Barat. Saya melihat itu, efek daripada operasi illegal logging hanya menguntungkan sepihak, sementara dana miliaran keluar. Nah, ujung-ujungnya karena tidak berhasil, inilah yang sekarang terjadi pembebasan hutan. Karena kita selidiki sampai ke Hong Kong tuh kok ada di Provinsi Guangdong itu kok ada kayu-kayu besi, kayu berbau dari Papua. Dengan Yayasan Telapak waktu itu. Nah ini efek sampai dengan saat ini. Nah untuk saat ini juga kalau pemerintah mau bikin aturan, ya mari kita bikin aturan itu jangan main-main, jangan setengah-setengah. Karena terus terang saja orang di DPR, saya mau kata terus terang, orang di DPR saat ini ada juga pengusaha kayu yang sudah masuk dalam DPR. Saya tahu siapa-siapa karena kita pernah bertemu dulu kita di lapangan saya. Jadi aturan yang betul-betul mengikat, betul-betul membunuh itu penjahat-penjahat hutan. Aturan yang sehingga mengikat mereka, iya. Jadi aturan jangan aturan setengah-setengah. Kalau membunuh ya bunuh benaran tuh. Baik. Terima kasih Pak Elisa di Manokwari, Papua Barat. Di belakang Pak Elisa ada Pak Syahril di Jambi. Pak Syahril, selamat pagi Pak. Selamat pagi, kebetulan saya ada di Jambi. Permasalahan kenapa sulit untuk menegakkan hukum terhadap karhutlah ya. Itu dikarenakan pemain-pemainnya itu adalah bagian daripada pemerintah daerah tempat sendiri. Pemain-pemainnya itu adalah bagiannya itu adalah pemerintah daerah tempat sendiri. Apakah dia itu pamongnya, apakah dia itu aparatnya. Nah, saran saya kepada media, khususnya media Metro saya cinta ini, buatlah sebuah program bahasan permasalahan masalah pokok yang ada di daerah. Buatlah program yang bahasan masalah mendasar daerah dan sekalian pemecahan masalahnya. Itu bisa menampilkan apakah itu pemuka-pemuka daerah, apakah itu kepala daerah, apakah bupati, camat, apanya, tampilkan dan itu dibahas masalah-masalah karu-karu ada itu. Dan untuk tahap pertama demikian. Dan selanjutnya bisa dibahas masalah-masalah yang lainnya. Masalah-masalah mendasar dari daerah seperti di Irian Jaya sana seperti Papua. Kenapa terjadi hal demikian rupa? Kemungkinan saja ada ketidakpuasan daerah setempat, masyarakat setempat. Jadi kita bahas, kita bongkar permasalahan daerah itu. Jadi saya menyarankan media khususnya Metro itu yang saya cintai ini buatlah program bahasan masalah daerah atau bahasan masalah-masalah Nusantara. Terima kasih Pak Syahril untuk sarannya. Kita akan pertimbangkan betul nanti seperti apa dari Jambi. Selamat pagi Pak Syahril. Kita akan bahas pendapat para pemirsa selepas jeda. Bang Godes dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, tadi para pemirsa sudah geram sekali kelihatannya dengan para penjahat atau pembakar hutan ini. Dan yang menarik tadi Pak Bambang Saptono mengatakan kuras tuntas sebetulnya. Tapi pertanyaannya lebih begini. Tadi Pak Dirjen juga Pak Roy mengatakan perampasan keuntungan.
denda sekian triliun saja, 3 triliun atau 1 triliun itu baru tereksekusi, baru masuk ke negara 70 miliar tadi kata Bang Gaudets. Apalagi merampas keuntungan, bagaimana Bang melakukannya? Ya dua hal terpisah ya. Kalau denda itu kan berarti dibayarkan ya sesuai tata cara yang diatur di dalam KUHP itu. Karena itu harus lewat ketua pengadilan. Seperti yang sekarang ini sedang diupayakan di Aceh, diinventarisasi kekayaan perusahaan baru dilelangkan supaya bisa dapatkan supaya bisa dapat uang untuk membayarkan dendanya. Karena dia didenda ya? Kalau perampasan itu menggunakan pasal 119 Undang-Undang 32 2009 tentang pengelolaan lingkungan. Dan di sana memang dimungkinkan yang disebut di sana itu sanksi tambahan. Sanksi tambahan itu ada macam-macam, ada 5 gitu. Salah satunya perampasan keuntungan dari hasil tindak pidana. Nah, perampasan keuntungan itu kan itu berarti mengambil dari rekening kan, itu tidak terlalu susah gitu. Itu bisa dilakukan? Bukan soal bisa dilakukan, memang perintah undang-undang seperti itu. Tinggal apakah ada kemauan untuk melaksanakan atau tidak. Nah itu pertanyaan. Selama ini pasal 119 itu sepertinya masuk di dalam laci gitu ya. Baru sekarang dibuka dan ada kemauan yang kuat dari Kementerian Lingkungan Hidup maupun kepolisian untuk menggunakan pasal 119. Tadi saya katakan bahwa ketika dalam berbicara korupsi itu ada wacana pemiskinan, tetapi Undang-Undang Lingkungan Hidup di pasal 119 itu sudah tegas-tegas menyebutkan pemiskinan itu. Gitu. Pertanyaan berikutnya adalah begini Bang, kalau kemudian dihukum, didenda, tapi masih agak tersendat untuk mengeksekusi dendanya, merampas keuntungan atau kekayaan tadi itu juga masih akan dilakukan. Kenapa kemudian kita tidak sebut saja nama dari individu atau perusahaan yang memang sudah dihukum dengan tegas, sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap, dan itu adalah bagian dari hukuman sosial bagi para penjahat hutan? Ya memang agak susah ya. Tentu perlu ada pertimbangan yang sangat matang di sana karena apa? Karena rata-rata perusahaan yang bergerak di bidang yang terkait dengan penjahat kehutanan itu adalah perusahaan-perusahaan terbuka yang sangat berpengaruh pada turun naiknya saham ya. Sekarang itu kan dunia sudah semakin beradab ya terhadap perusahaan-perusahaan yang sedikit saja tidak memperhatikan lingkungan, pasti ada sanksi sosialnya. Sanksi sosial itu jauh lebih berat ya. Memang yang terjadi sekarang itu kan disebutkan inisial perusahaannya. Ada 20 perusahaan asing. Idealnya sih disebutkan aja namanya, tetapi kan ini persoalan persoalan yang sangat serius. Karena itu masih banyak cara untuk bisa menertibkan perusahaan-perusahaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terhadap perusahaan-perusahaan asing ini tadi dari Malaysia, Singapura dan Hong Kong ya, daerah-daerah atau negara-negara yang juga menjadi korban dari asap itu sendiri. Atau dengan kata lain, janganlah selalu menyudutkan Indonesia dalam kasus asap, sebab yang melakukan penjahatnya itu adalah dari negara-negara tersebut. Sebagian juga dari mereka begitu ya. Gitu. Pertanyaan berikutnya adalah begini Bang, ini kan sudah puluhan tahun tadi banyak pemirsa mengatakan sudah menjadi praktek bisnis biasa membakar hutan, membakar lahan untuk membuka kebun. Dan baru beberapa tahun kalau menurut Pak Roy tadi Dirjen, upaya penegakan hukum dengan tegas ini dilakukan. Pertanyaannya adalah apakah ini masih bisa berlanjut, karena tidak lama lagi kan kita akan melihat ada pergantian pemerintahan yang baru begitu Bang? Membakar hutan itu dibolehkan sepanjang dilakukan oleh individu dan itu diatur di dalam Undang-Undang Kehutanan. Untuk luas 2 hektar. Maksimal ya? Maksimal 2 hektar. Tetapi sebelum dia membakar itu harus dia isolasi dulu. Supaya tidak menyebar apinya? Yang terjadi dan banyak dilakukan sekarang itu perusahaan itu menyewa orang per orang untuk membakar hutan. Padahal untuk kepentingan perusahaan itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang dikatakan oleh Pak Sahril tadi, harus jujur juga kita akui dan harus berani mengatakan bahwa keterlibatan oknum-oknum di Pemda itu sangat besar yang menyebabkan ini menjadi benang kusut gitu ya. Untuk mengurainya itu agak perlu keberanian untuk mengurainya. Karena itu di dalam editorial itu sudah saatnya kepolisian maupun KPK itu menjadikan kepala daerah itu sebagai sasaran juga. Kalau masalah
penegakan ini akan berlanjut apa tidak? Seperti apa, Bang? Pasti berlanjut. Kalau kita lihat pada tahapannya, 5 tahun pertama ini lebih kepada efek kejut, ya. Orang harus disadarkan. Tetapi mulai tahun ini kebakaran hutan 2019 itu sudah mulai dengan masuk ke efek jera. Efek jera ini akan dilakukan di dalam 5 tahun berikutnya. Baik, semoga ini tetap dilanjutkan. Bang Gaudensio Suhadi, terima kasih Bang sudah hadir di sini. Selamat pagi. Pagi loh. Pemirsa, bisa beroperasinya lagi perusahaan yang sudah terjerat kasus kebakaran lahan juga menunjukkan dosa para pemimpin daerah karena gubernur, bupati atau wali kota adalah gerbang izin usaha berada. Tentunya sama sekali bukan pekerjaan sulit untuk memeriksa rekam jejak perusahaan sebelum memberikan izin perkebunan. Karena itu pantas pula kalau para kepala daerah menjadi target utama kepolisian dan juga KPK. Semoga kita bisa menjaga hutan kita. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.